Halo semuanya, kembali lagi di video analisa fundamental bersama Amandana. Ini adalah analisa fundamental yang berlaku dari tanggal 20 sampai 25 Februari 2022 ataupun minggu terakhir di bulan Februari 2022. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan video analisa fundamental ini, jangan lupa klik tombol like-nya, klik tombol subscribe-nya bagi yang belum subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman yang lain yang sekiranya perlu untuk analisa fundamental mingguan dan sekaligus kalender ekonomi yang berlaku di tanggal 20 sampai 25 Februari 2022. Oke, di sini langsung aja. Yang pertama akan saya recap dulu apa yang terjadi di minggu lalu. Di minggu lalu itu di hari Selasa kita ada di JPY GDP-nya di quarter of quarter dan GDP year of year itu 1,3, perkiraannya 1,4, itu berarti di bawah perkiraan. Nanti GDP dari Jepang sendiri ternyata masih di bawah, yaitu di bawah 5%. Lalu ada AUSI RBA meeting minutes, di sini akan nanti saya jelaskan di notes-nya di RBA meeting minutes-nya. Lalu di jam 3 kita ada GBP tentang NFP-nya, yaitu di mana Average Earning Index yang naik jadi 4,3. Lalu jumlah orang yang menganggur itu turun menjadi minus 31.000, dan jumlah orang yang jumlah pengangguran yaitu tetap di 4,1%. Dan untuk euro GDP-nya sesuai perkiraan yaitu 4,6 untuk quarter dan 0,3 untuk year of year. Dan untuk USD PPI-nya naik menjadi 1%. Lalu di hari Rabu kita ada CPI number untuk di Inggris GBP, yaitu year of year-nya naik menjadi 5,5 dari perkiraannya itu 5,4. Lalu core CPI-nya 4,4. Lalu di US dollar kita ada core retail sales 3,3, dan di Kanada ada CPI 5,1. Jadi di sini CPI-nya nanti akan saya jelaskan nanti di notes-nya. Lalu di hari Kamis pagi itu ada FOMC meeting minutes, itu nanti juga akan saya jelaskan di notes-nya. Lalu jam setengah 9 itu ada AUSI employment change-nya, itu jumlah orang yang bekerja naik menjadi 12.000, dan jumlah orang yang tidak bekerja itu tetap menjadi 4,2%. Lalu ada building permit yaitu naik menjadi 1,8 juta, sedangkan Philadelphia Fed Manufacturing Index turun menjadi 16. Nah, untuk Jepang sendiri CPI numbernya untuk year of year turun menjadi 0,5%, dan untuk core CPI-nya 0,2. Nah, untuk CPI ini juga akan saya jelaskan nanti di notes-nya. Lalu untuk GBP retail sales-nya naik menjadi 1,9, dan Kanada core retail sales-nya minus 2,5, dan existing home sales untuk USD naik menjadi 6,5 juta orang. Oke, di sini akan saya jelaskan notes-nya sesuai yang ada di thumbnail ini. Untuk saat ini sebenarnya market itu lebih cenderung terhadap atensi terhadap ketegangan antara negara Rusia dan negara Ukraina, yang dimana kalau teman-teman sendiri tahu, ketegangan antara kedua negara ini sudah sebenarnya berlangsung cukup lama, yaitu sudah mulai sejak awal tahun 2022. Tapi ketegangan saat ini sempat ada kenaikan, sempat panas, sempat cooling down lagi seperti itu. Jadi untuk saat ini market sepenuhnya dikendalikan oleh ketegangan antara Rusia dan Ukraina itu sendiri. Walaupun nanti di bulan Maret kita tahu bahwa akan ada macam-macam kenaikan suku bunga yang akan dinaikkan oleh bank-bank sentral dunia. Oke, untuk notes yang pertama, BOJ ataupun Bank of Jepang sendiri tetap melakukan pembelian bond guna mendorong perekonomian dan karena inflasi masih di bawah target 2%. Seperti yang teman-teman lihat sendiri bahwa GDP dari Jepang sendiri itu kan masih rendah, belum terlalu tinggi. Dan untuk tingkat inflasi di Jepang sendiri masih 0,5% tadi. Sehingga itu masih jauh dari target BOJ yaitu di 2%, sehingga BOJ masih akan tetap memberikan stimulus ekonominya, masih akan memberikan bantuan ekonomi, dan masih akan terus menyalurkan bantuan-bantuan uang ke masyarakat untuk bisa mencapai target inflasi sebesar 2%.
Selama itu belum tercapai, berarti BOJ akan tetap dovish selama itu di bawah 2%. Lalu untuk RBA meeting minutes-nya, penetapan suku bunga oleh RBA sebenarnya pada bulan Juni mungkin akan terlihat jika data dari perekonomian itu memungkinkan. Nah, jika sudah memungkinkan, maka di bulan Juni dan seterusnya suku bunga dari Australia itu dipastikan akan ada kenaikan seperti itu. Tapi untuk saat ini, untuk di bulan Maret nanti belum ada kepastian untuk menaikkan suku bunga karena para investor dan para analisis lebih mengacu kepada bulan Juni nanti untuk rapat dari RBA itu sendiri. Lalu untuk dari ECB ini akan menaikkan suku bunga depositonya menjadi minus 0,25, yang dimana kalau kita tahu bahwa untuk suku bunga banknya itu kan masih 0%, sedangkan untuk suku bunga depositonya itu minus 0,5%. Nah, ini ECB mulai perlahan-lahan ada bersifat hawkish, yang dimana ECB menaikkan suku bunga deposito menjadi 0,25%. Dan di sini investor dan analisis banyak berharap bahwa suku bunga deposito ini akan bisa naik menjadi 0% nanti di tahun ini, baik itu di akhir tahun ataupun bisa sampai di kalau bisa sebelum akhir tahun, seperti itu. Nah, untuk di Bank of Canada sendiri, seperti yang kita tahu bahwa dia tingkat inflasinya itu sebesar berapa tadi? Besar kan? Sebesar 5, sekian persen. Nah, di sini Bank of Canada akan melakukan kekuatan penuh guna untuk melawan inflasi, karena inflasi ini merupakan inflasi yang tertinggi sejak 30 tahun terakhir. 30 tahun terakhir berarti di sini tingkat inflasinya sudah sangat tinggi sekali, seperti itu. Nah, sebenarnya di sini juga ada tentang England tadi, tentang GBP, yang dimana tingkat inflasi di Inggris itu sebesar 5,5%. Yang berarti pada saat nanti di bulan Maret kemungkinan Bank of England BOE-nya itu akan menaikkan suku bunga lagi menjadi mungkin di atas 0,75 mungkin, seperti itu, karena mengingat inflasi di Inggris sudah di atas 5,5. Selanjutnya di sini suku bunga yang akan dinaikkan The Fed bisa sebesar 25 poin atau 50 poin, tetapi banyak analisis dan investor yang ingin langsung naik ke 50 poin. Ini mengingat juga kalau Amerika itu mengalami kenaikan ekonomi yang cukup signifikan, dan untuk jumlah orang yang menganggur itu sudah lumayan yang sudah berkurang, dan dari tingkat jumlah orang menganggur itu yang terakhir adalah 4,0%, seperti itu. Oleh karena itu nanti di bulan Maret di The Fed akan tetap menaikkan suku bunganya, tapi The Fed mereka menaikkan suku bunganya 25 poin, tapi tidak menutup kemungkinan karena adanya terjadi geopolitik antara Rusia dan Ukraina, maka banyak juga analisis dan para investor itu bertaruh bahwa di bulan Maret nanti The Fed akan menaikkan suku bunga langsung menjadi 0,50, dan sebelum akhir tahun sudah bisa naik menjadi 1%, seperti itu. Nah, untuk ketegangan Rusia dan Ukraina di sini masih berlanjut walaupun sempat menurun karena militer Rusia sempat ditarik mundur, tetapi ditarik mundurnya itu belum jelas apakah sudah benar ditarik mundur atau tidak. Seperti yang teman-teman ketahui sendiri bahwa di tanggal 14 kemarin presiden dari Ukraina itu sendiri sedikit pesimis, yang dimana bahwa nanti katanya di tanggal 16 kemarin pihak dari Rusia akan melancarkan serangan pertamanya. Oleh karena itu pada saat di tanggal 14 kita tahu bahwa ada kenaikan dari safe haven, contohnya ada gold dan yen itu sendiri, dan dari Swiss franc itu sendiri. Sedangkan di tanggal 15 ada berita bahwa Rusia itu menarik pasukan militernya yang ada di perbatasan dekat Ukraina. Jadi karena adanya berita tersebut, dan itu juga beritanya sudah sedikit dikonfirmasi oleh Menteri Pertahanannya dan Menteri Luar Negeri, katanya itu ada video bahwa banyak dari
tentara Rusia dan tank itu bergerak mundur kembali ke dalam markas Rusia, bukan lagi ada di perbatasan antara Rusia dan Ukraina. Tapi itu karena belum pasti, dan kemarin juga sempat ada berita lagi hari Jumat kemarin bahwa Rusia itu kembali mengerahkan pasukannya dan untuk ditaruh di perbatasan lagi sekali, seperti itu. Jadi memang ketegangan antara Rusia dan Ukraina ini masih sangat mendominasi pergerakan market. Jika ketegangan kembali terjadi antara Rusia dan Ukraina, pasti gold itu akan naik, yen juga akan naik, Swiss franc juga akan naik, dan biasanya US dollar juga pasti akan naik. Dan jika ketegangan Rusia dan Ukraina ini mulai calm down lagi, mulai turun lagi, maka pair-pair tersebut pasti akan turun lagi, seperti itu. Karena market memang sekarang dipengaruhi bisa dibilang 80% oleh geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Pihak Rusia tidak akan memulai invasi sebenarnya itu jika NATO tidak mengizinkan Ukraina untuk masuk ke dalam aliansinya. Ini karena Rusia dan Ukraina itu adalah sama-sama negara dari pecahan Uni Soviet. Oleh karena itu Rusia tidak mau negara tetangganya itu masuk ke dalam aliansi dari dunia internasional ataupun NATO itu sendiri. Karena mereka, Rusia dan Ukraina kan sama-sama pecahan Uni Soviet, jadi mereka ingin sama-sama tetap berjalan seperti apa yang pernah mereka lakukan pada saat masih menjadi Uni Soviet. Seperti itu. Jadi berita sekarang memang dipegang penuh oleh Rusia dan Ukraina, seperti itu. Jadi untuk berita minggu depan masih akan ada change untuk Rusia dan Ukraina itu masih memberikan dampak di market, seperti itu. Oke, di sini akan saya bacakan untuk event minggu besar yang ada di minggu ini. Yang pertama dari hari Senin. Di hari Senin ini kita ada Euro dari jam 4:30 itu ada Jerman Flash Manufacturing dan Jerman Flash Service. Dan untuk GBP itu jam 5:30 itu Flash Manufacturing dan servisnya. Dan untuk di hari Senin itu Amerika dan Kanada libur. Jadi di malam hari saya rasa pergerakannya akan lebih sedikit volatil karena Amerika dan Kanada itu libur. Lalu di hari Selasa kita ada Euro, Jerman Ifo Business Climate, dan untuk di malam harinya kita ada Flash Manufacturing, Service, dan Consumer Confidence. Nah, di hari Rabu kita ada RBNZ Interest Rate Decision yang dimana ini perkiraannya adalah naik menjadi 1%. Dan ini menjadikannya satu-satunya bisa dibilang bank sentral yang cukup berpengaruh yang ada di market itu sudah naik menjadi 1%. Jadi jika ini memang terjadi, maka kemungkinan pair dari NZD itu akan mengalami penguatan. Seperti itu. Nah, di sore harinya itu kita akan melihat pair euro, yang dimana pair euro ini akan ada angka CPI number-nya, lebih tepatnya final, karena perkiraan kemarin kan angka inflasi euro itu sebesar 5,1%, dan core CPI-nya itu 2,6%. Lalu di hari Kamis malam kita ada BOE Government Belly Peak, dan untuk di USD kita ada GDP kuartal keempat. Ini akan kita lihat apakah perkiraannya akan naik menjadi 7% untuk GDP-nya, dan new home sales-nya sebesar 807.000. Untuk di hari Jumat sore hari kita ada Jerman GDP yang dimana ini masih minus, dan untuk di malam hari kita ada USD Core Durable Goods dan Durable Goods Order, seperti itu. Nah, untuk The Fed sendiri, seperti yang teman-teman lihat, berdasarkan yang saya ambil dari investing.com tentang Fed Rate Monitor Tool, sebenarnya untuk saat ini, sampai saat ini, di tanggal 17 Maret nanti pada saat meeting itu, jumlah orang yang vote 0,25 sampai 0,5 ini sebesar 66. Tapi untuk yang kemarin probability-nya ini sempat tinggi untuk yang 0,5 sampai 0,75. Yaitu yang 0,5 sampai 0,75 itu sempat naik
89% kemarin sebenarnya. Tapi karena sekarang sudah mulai calm down lagi, berarti sekarang kemungkinan nanti di bulan depan akan naik menjadi 0,25 sampai 0,50. Nah, untuk di bulan Mei nanti akan naik menjadi 0,5 sampai 0,75 karena ini sudah cukup lumayan permintaannya seperti itu. Dan untuk di bulan Juni ini baru akan naik bisa menjadi 1%, seperti itu. Jadi nanti meeting untuk di The Fed nanti di bulan Maret saya rasa sih akan tetap naik 0,25. Terus di bulan Mei nanti akan naik menjadi 0,5, untuk di bulan Juni nanti 0,75, seperti itu. Jadi memang nanti di tanggal-tanggal tersebut setiap pertemuan saya rasa The Fed akan menaikkan suku bunganya, seperti itu. Oke, jadi teman-teman untuk analisa fundamental video kali ini saya rasa sekian aja udah cukup, karena untuk analisa fundamental kali ini memang pure bisa dibilang 80% tadi dipengaruhi oleh pergerakan antara ketegangan Rusia dan Ukraina. Jadi apapun yang terjadi di market, jika teman-teman melihat adanya tiba-tiba candle bergerak naik dan turun, itu teman-teman bisa lihat sendiri di Twitter seperti perkembangan tentang Rusia dan Ukraina seperti apa. Karena biasanya kalau sudah ada candle yang besar ataupun naik turun itu pasti ada berita-berita tentang di Rusia dan Ukraina. Seperti itu. Oke, teman-teman, sekian aja untuk analisa fundamental pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di video analisa fundamental berikutnya. Bye bye.